apakah kamu tahu, ada satu pusaka mematikan yang sengaja dihapus dari catatan resmi keraton di Tanah Jawa. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap misteri dan kutukan mengaikan dari keris Empu Gemblung. Pusaka ini konon memiliki kekuatan gelap yang selalu meminta tumbal darah dan bahkan memakan tuannya sendiri. Simak penelusuran sejarah kelam, rahasia supranatural, dan alasan utama mengapa keris kutukan ini disembunyikan demi mencegah malapetaka besar di Nusantara. Tonton sampai habis untuk mengetahui kebenaran yang dirahasiakan selama ratusan tahun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengungkap kisah misteri dan sejarah tersembunyi lainnya. Jika tiba-tiba pusaka peninggalan kakek Anda bergetar tanpa sebab, tepat di malam Selasa Kliwon, waspadalah. Jangan pernah meremehkan pertanda dari alam gaib. Jangan-jangan, kutukan darah dari keris Empu Gemblung telah bangkit dari tidur panjangnya dan kini mengincar garis keturunan Anda. Dengarkanlah baik-baik wahai anak cucu. Malam ini, Bapak akan menuturkan sebuah rahasia kelam yang selama berabad-abad sengaja dikubur dalam keheningan sejarah keraton. Sebuah kisah tentang pusaka pemakan tuan. Pada zaman Karuhun dahulu, hidup seorang perajin pusaka yang akalnya telah dirasuk kegelapan, dikenal dengan sebutan Empu Gemblung. Berbeda dengan para empu suci yang merapal doa luhur, ia merajut mantra dari keputusasaan dan amarah yang pekat. Dalam proses penempaan kerisnya, ia sama sekali tidak menggunakan air suci, melainkan sengaja meneteskan darah segar ke atas besi pijar. Setiap pukulan palunya adalah kutukan, dan setiap lipatan besinya mengurung jiwa-jiwa penasaran yang tak tenang. Pusaka jahanam ini memancarkan pamor yang haus akan nyawa. Konon, sang keris memiliki kehendak sendiri yang sangat keji. Ia meminta syarat mutlak berupa tumbal darah dari pemiliknya sendiri. Siapapun yang berani menyarungkan keris ini ke pinggangnya, perlahan-lahan akan tersedot daya hidupnya. Akal sehatnya akan tergerus habis, digantikan oleh bisikan-bisikan gaib yang memerintahkan pertumpahan darah. Pusaka ini tidak pernah mengabdi kepada tuannya. Ia justru menjadikan tuannya sebagai budak bagi kehausannya yang tak pernah terpuaskan. Ketika pusaka pembawa petaka itu diserahkan ke hadapan penguasa keraton, malapetaka besar seketika menyelimuti tanah Jawa. Langit berubah mendung kemerahan dan aroma anyir darah memenuhi penjuru Balairung Agung. Para abdi dalam dan bangsawan yang berada di sekitar keris itu tiba-tiba jatuh terkapar tanpa sebab yang jelas. Jiwa mereka seolah tercerabut paksa dari raga. Keris itu menyerap energi kehidupan seluruh isi istana, memicu wabah kematian misterius yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib paling sakti sekalipun. Menyadari karya ciptaannya membawa kehancuran tata krama semesta, para senopati keraton memburu Empu Gemblung tanpa ampun hingga ke ujung tebing karang berombak ganas. Namun, sang empu yang telah gila itu justru tertawa terbahak-bahak di bawah sambaran petir menyala. Dalam napas terakhirnya yang dipenuhi darah, ia merapal sumpah pamungkas. Ia mengutuk siapapun yang memisahkan keris itu dari tuannya, dan menyatakan bahwa kutukan darahnya akan terus memburu keturunan keraton sampai akhir zaman. Demi menyelamatkan tatanan jagat raya dan mencegah histeria massal berkepanjangan, para tetua dan raja sepakat untuk menghapus nama Empu Gemblung dan pusakanya dari segala catatan resmi babat tanah Jawa. Keris itu disucikan dengan ritual ruatan besar, lalu disegel berlapis-lapis dalam peti kayu jati berukir rajah penolak bala. Peti itu kemudian dikubur dalam-dalam di jantung hutan larangan yang tak terjamah manusia, dijaga oleh makhluk-makhluk karuhun gaib, agar pusaka itu tak pernah melihat cahaya lagi. Namun ketahuilah, wahai generasi penerus yang Bapa kasihi, kutukan yang ditulis dengan tetesan darah tak akan pernah musnah hanya dengan ditimbun tanah. Di bawah himpitan akar-akar beringin tua, keris itu masih berdenyut layaknya jantung yang hidup. Ia tertidur lelap, namun senantiasa mengintai kelengahan hati manusia, menunggu saat yang tepat di mana ambisi dan keserakahan duniawi kembali merajalela. Di malam-malam tertentu yang angker, auranya merembes naik ke permukaan, memanggil jiwa-jiwa lemah yang tergiur kekuasaan. Oleh karena itu, jaga selalu kejernihan batin dan keteguhan iman leluhur di dalam dada kalian.
Jika pusaka di rumah kalian mendadak memancarkan energi ganjil di malam-malam sakral, jangan sekalipun mencoba menyelaraskannya dengan nafsu serakah. Kembalikanlah ia ke pangkuan semesta dengan doa yang tulus tanpa pamrih. Biarkanlah rahasia kelam Empu Gendeng tetap menjadi peringatan bisu bagi kita semua bahwa tak ada pusaka dan kekuatan yang lebih suci selain kehendak Sang Maha Pencipta. Rahayu, Rahayu, Rahayu.